Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang standar operasional prosedur administrasi pemerintah yang disingkat SOP-AP. Nah, SOP-AP ini berlaku untuk eh, eh, operasional yang ada di pemerintahan. Dasar hukum dari SOP ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Yang ketiga ada Permenpan RB RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja kementerian. Ada Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Ada Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Lalu yang sesuai tema kita, ini yang main dasar hukum yang utama kita, yaitu Permenpan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah. Nah, pengertian SOP. Pengertian SOP sendiri berdasarkan Permenpan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP. Yang pertama, standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi. Bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Dan pengertian yang lainnya adalah standar operasional prosedur administrasi pemerintah adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sasaran SOP. Yang pertama, setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki SOP AP-nya masing-masing. Nah, penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintah itu menggunakan SOP yang sesuai dengan bidangnya masing-masing demi menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, dari keempat itu adalah sasaran dari SOP. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi mengikuti prosedur yang sama sehingga operasi berjalan dengan efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi SOP ini merupakan buku panduan untuk melaksanakan setiap kegiatan yang ada. Nah, manfaatnya bisa kita lihat sendiri, itu ada banyak, menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, tentu saja baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur. Lalu memberikan informasi mengenai kualitas kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Setiap SOP itu mempunyai kualifikasi pelaksana yang berbeda-beda antara satu dengan SOP yang lainnya. Kualifikasi di sini bukan dia lulusan sarjana atau SMA atau apa. Nah, kualifikasi yang di sini adalah kemampuan dia sesuai dengan SOP tersebut. Misalkan SOP tentang pelayanan kepada masyarakat. Nah, kompetensinya yang pasti harus ramah dan juga komunikatif. Terus SOP tentang keuangan. Nah, kompetensinya berarti harus teliti dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang ketiga, memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur. Ya, dengan adanya SOP di sini, aparatur bisa jelas mengenai kompetensi apa saja yang harus dilaksanakan ketika mengemban suatu tugas. Yang keempat,
memberikan informasi mengenai tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Itu udah jelas SOP merupakan panduan bagi kita sebagai aparatur untuk melaksanakan tugas. Tugas itu kapan dimulai, kapan selesai, ab- dari proses dan akhirnya itu seperti apa, itu harus diketahui bagi aparatur yang memang mempunyai tugas eh, di bidang sesuai dengan SOP tersebut. Lalu sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan. Ya, dengan adanya SOP ini menjadi pedoman ketika ada pemeriksaan, hal yang pertama ditanya adalah SOP-nya. Jadi, untuk melakukan suatu pekerjaan, dimohon agar SOP ini diadakan dulu, disusun dulu berdasarkan dasar hukum sesuai dengan tema SOP tersebut. Ketika dasar hukumnya berubah, maka SOP-nya juga diwajibkan berubah. Dan bukan hanya dasar hukum yang berubah, ketika ada cara baru atau inovasi baru dalam melaksanakan suatu tugas atau suatu fungsi yang mana itu menyingkat waktu, menyingkat prosedur dan menyingkat bahan-bahan yang lainnya, maka itu SOP sebaiknya diubah. Lalu ada menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Lalu ada membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Sudah jelas bahwa SOP adalah panduan di mana di situ ada runtutan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pegawai yang ada dalam SOP itu, tidak eh, lompat-lompat antara satu alur ke alur yang lainnya sehingga membuat tugas itu menjadi terstruktur dan selesai dengan waktu yang sudah ditentukan berdasarkan prosedur itu. Lalu untuk membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. Nah, yang mana ketika dia punya satu produk pelayanan, di situ juga dia harus membuat satu standar pelayanan. Standar pelayanan diiringi dengan standar operasional prosedur. Nah, standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan infrastruktur pelayanan lainnya dinilai dengan survei kepuasan masyarakat. Jadi itu saling berkaitan ya. Lalu di sini ada format SOP. Format SOP itu diagram alir bercabang ya, branching flowchart, menggunakan 5 simbol flowchart. Nah, pelaksana dipisahkan dari kegiatan. Yang pertama itu ada simbol kapsul ya, yang artinya mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir. Jadi SOP yang pertama dan SOP yang terakhir itu wajib simbolnya simbol kapsul. Lalu yang kedua ada eh, simbol kotak yang mendeskripsikan proses, atau kegiatan eksekusi. Lalu ada simbol belah ketupat. Ini mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan. Jadi ketika ada simbol ketupat di situ, itu ada simbol pengambilan keputusan yang mana akan disetujui atau dikembalikan pekerjaan yang sudah dilakukan itu. Lalu ada simbol panah untuk melanjutkan antara satu simbol ke simbol yang lainnya. Lalu yang kelima ini ada simbol segi lima, yaitu hubungan antar simbol yang berbeda halaman ya. Jadi kalau misalkan mau berbeda halaman, harus menggunakan simbol segi lima. Oke, selanjutnya ini ada pelaksana yang dipisahkan dari kegiatan. Maksudnya gimana? Di sini ada gambarnya. Gambar yang pertama, yang atas itu yang benar ya. Aktivitasnya melaksanakan, menugaskan untuk segera melakukan unggah dokumen LKIP dan
pendukung melalui aplikasi Escape Review. Yang salah itu yang kedua ya, yang mana pelaksana dimasukkan ke dalam aktivitas itu. Sekda menugaskan untuk segera melakukan unggah dokumen LKIP dan dokumen pendukung melalui aplikasi Escape Review. Itu salah ya, karena di situ ada eh, aktor di situ. Seharusnya di aktivitas itu tidak ada aktor, hanya kata kerja saja. Kata kerjanya juga kata kerja aktif ya, yang berawalan me, bukan kata kerja pasif ya, dan lain sebagainya ya. Lalu ada komponen SOP, terdiri dari unsur dokumentasi dan unsur prosedur. Unsur dokumentasi itu ada halaman judul, ada SK pimpinan, terus ada daftar isi, dan penjelasan singkat penggunaan. Lalu unsur prosedur itu ada bagian identitas dan bagian flowchart. Nah, unsur dokumentasi itu sendiri ada halaman judul. Nah, itu ada lambang, ada tahun pembuatan dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Lalu ada keputusan pimpinan, SK mengenai SOP yang sudah ditetapkan. Lalu ada daftar isi dan penjelasan singkat penggunaan. Nah, ini ya contoh halaman judul dokumen SOP. Ada logo, di situ ada judul, ada tahun pembuatan, dan juga ada eh, alamat nomor telepon dari perangkat daerah. Unsur prosedur SOP bagian identitas. Di situ ada logo dan nama perangkat daerah tentunya ya. Lalu ada nomor SOP, lalu ada tanggal pembuatan. Nah, tanggal pembuatan ini tanggal pertama kali SOP dibuat, berupa tanggal selesainya SOP dibuat, bukan tanggal dimulai pembuatannya. Jadi ketika SOP dibuat lalu udah selesai, nah tanggal selesainya itu adalah tanggal pembuatannya. Lalu ada tanggal revisi. Tanggal revisi itu tanggal SOP apa direvisi atau tanggal rencana ditinjau ulangnya SOP yang bersangkutan. Tanggal efektif, apa itu tanggal efektif? Yaitu tanggal SOP ditandatangani oleh pejabat yang mengesahkan. Lalu ada pengesahan oleh pejabat ya, tanda tangan, judul SOP dan dasar hukum. Perlu diketahui dasar hukum yang dimasukkan haruslah sesuai dengan tema apa SOP yang sedang dibahas ya. Jadi jangan melompat-lompat, dasar hukumnya tidak ada dari SOP itu sesuai dengan temanya itu. SOP-nya apa, dasar hukum yang sesuai dengan SOP itu nggak ada di situ. Itu nggak bisa gitu. Jadi harus dimasukkan ke dalam bagian identitas ini ya. Lalu ada keterkaitan. Keterkaitan itu adalah SOP lain yang terkait secara langsung dalam proses pelaksanaan. Misalkan kalau di perencanaan ya, ada SOP Renstra. Nah, SOP keterkaitan lainnya adalah misalkan SOP Renja, SOP DPA, SOP Musrenbang. Karena itu saling terkait antara satu sama lainnya. Nah, dimasukkan ke situ ya. Lalu untuk peringatan. Peringatan ini diberikan umumnya untuk menggunakan kata peringatan. Ya, jika atau batas waktu atau kegiatan, jika kegiatan tidak dilaksanakan maka akan berdampak seperti apa. Lalu peringatan ini adalah eh, tanda agar mematuhi, agar ibaratnya patuh dengan batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam SOP itu. Lalu ada kualifikasi pelaksana yang tadi itu ya saya sebutkan. Kualifikasi pelaksana itu nggak ditulis dengan dia sarjana atau dia SMA dengan gelarnya apa, tapi kemampuan apa yang harus dia punya agar SOP itu berjalan dengan lancar. Misalkan bagian keuangan, SOP Stra, SOP Renja. Nah, di situ
harus ada kualifikasi pelaksana yaitu teliti dengan data. Berbeda ketika kita ada SOP pelayanan KTP aduh, atau SOP pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang inti dari kualifikasinya itu adalah eh, ramah atau komunikatif terhadap masyarakat. Lalu ada peralatan dan perlengkapan. Di situ ada peralatan dan perlengkapan yang mendukung mendukung kerja atau prosedur dari SOP itu. Lalu ada pencatatan dan pendataan, yaitu bagaimana SOP ini diarsipkan. Apakah diarsipkan dalam data manual atau diarsipkan dalam data online. Nah, ini ada unsur prosedur SOP atau bagian flowchart, bagian diagram alur. Yang pertama itu ada uraian kegiatan dari pekerjaan, dari mulai proses dan juga akhir. Berisi langkah-langkah prosedur yang menggunakan kata aktif. Contohnya memerintahkan, menyusun, melaporkan. Lalu pelaksana merupakan aktor kegiatan prosedur dalam SOP. Misalkan Subak, Kabid, Kepala Dinas, dan staf. Mutu baku berisi kelengkapan waktu, output, dan keterangan. Contoh kelengkapan yaitu draft laporan. Waktu 60 menit, outputnya dari draft laporan tersebut yaitu laporan. Nah, di sini ada contoh ya, unsur prosedur SOP. Di situ ada nomor, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif, tanggal disahkan, ada pejabatnya yang menandatangani, ada nomor nama SOP-nya, ada nomornya juga, ada lambang kabupatennya, lambang pemerintahnya, ada dasar hukum, kualifikasi pelaksana, keterkaitan, peralatan kelengkapan, peringatan, pencatatan, dan pendataan. Nah, lalu untuk unsur prosedur di situ ada ya contohnya ya, ada kegiatan pelaksana mutu baku. Nah, nomor satu misalkan menugaskan Kasubit untuk mempersiapkan laporan konsinyering. Itu Pak. Nah, misalkan Kabit itu yang pelaksananya ya. Lalu kelengkapannya adalah anggota agenda kerja. Nah, waktunya 15 menit. Nah, outputnya itu adalah apa yang dilakukan dari kinerja ini sehingga menghasilkan output. Ya, outputnya itu yaitu disposisi ya. Lalu yang kedua bisa diteruskan di situ ada Kasubit. Kelengkapannya yaitu disposisi, output yang tadi menjadi kelengkapan. Waktunya 15 menit dan outputnya lagi ya berupa disposisi, disposisi yang diberikan kepada analis tadi. Nah, si analis ini mengumpulkan dan menyerahkan bahan konsinyering kepada Kasubit. Nah, disposisi berubah menjadi bahan laporan disposisi dan begitu seterusnya ya. Jadi, output dari atas itu berubah menjadi kelengkapan di bawahnya. Begitu juga nanti seterusnya ya. Nah, di sini ada siklus penyusunan SOP. Ada persiapan, penilaian kebutuhan, apa-apa saja SOP yang dibutuhkan. Lalu ketika sudah dibuat, yaitu ada pengembangan SOP. Setelah ada pengembangan SOP, ada integrasi SOP dalam manajemen, yaitu penerapan SOP. Lalu ketika SOP sudah diterapkan dan sudah dijalankan, dan sudah ada hasil daripada pekerjaan, dan pekerjaan itu dievaluasi begitu juga dengan SOP. Apakah SOP untuk menjalankan pekerjaan itu sudah sesuai atau sudah usang. Ini ada siklus penyusunan SOP. Ini ada rincian tahapan penyusunan SOP. Ada persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan, integrasi dalam manajemen, dan monitoring dan evaluasi yang tadi ya. Ini breakdown ya.
Persiapan itu membentuk tim dan kelengkapannya, melakukan pelatihan-pelatihan, memberitahukan kepada seluruh unit untuk kegiatan penyusunan SOP. Lalu ada penilaian kebutuhan, yaitu menyusun rencana tindak kebutuhan, dinilai butuh atau tidaknya itu. Lalu melakukan penilaian kebutuhan, lalu membuat daftar mengenai SOP yang akan dikembangkan, itu harus dibuat. Lalu membuat dokumen penilaian kebutuhan SOP. Nah, dari penilaian kebutuhan itu, lalu ada pengembangan. Pengembangan ini pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif, yaitu analisis pemilihan alternatif penulisan SOP. Ketika kita punya cara yang lebih baru, inovasi yang lebih baru, maka SOP juga harus diperbarui, yaitu dinamakan pengembangan dalam hal ini ya. Lalu integrasi dalam manajemen. Ketika SOP sudah jadi, harus disosialisasikan dan harus diterapkan kepada seluruh pegawai dan manajemen yang ada. Dan setelah dilaksanakan SOP itu dalam kegiatan, maka harus dievaluasi secara rutin, minimal 6 bulan sekali ya. Nah, ini kunci mudah untuk menyusun SOP. Yang pertama, SOP itu berasal dari langkah-langkah pekerjaan kegiatan sehari-hari. Kita susur dulu kegiatan sehari-hari kita apa. Nah, dari situ kita bisa tahu apakah ini memang seharusnya ada SOP atau tidak. Yang kedua, SOP berasal dari tugas dan fungsi organisasi yang bersangkutan. Dilihat lagi ya SOTK-nya, apakah di situ sesuai, apakah SOTK ini memiliki SOP yang seharusnya apa, belum ada atau sudah usang SOP-nya. SOP yang ketiga itu SOP hanya berkenan dengan domain unit kita. Jadi nggak nggak usah untuk kita lihat jauh-jauh ya. Jadi harus sesuai dengan domain unit kita aja. Yang keempat, ketika kita sudah mempunyai SOP, bandingkan SOP itu dengan institusi lain atau instansi lain dengan SOP yang kita buat. Kita compare, kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ketika kita mengamati, tiru, dan modifikasi dari best practice eh, SOP yang ada, baik itu di internet maupun di tempat lain ya. Kita lihat apakah di situ ada kekurangan-kekurangan kita yang belum kita tambahkan atau tidak ya. Lalu sesuaikan SOP dengan dasar hukum yang berlaku dan menjadi landasan penyusunan SOP. Ya, SOP itu adalah dasar hukum yang dibuat alur. Jadi ketika SOP tidak sesuai dasar hukum itu bisa dibilang nggak valid ya. Jadi SOP itu harus sesuai dengan dasar hukum. Jadi ketika SOP udah jadi itu harus dilihat lagi apakah ini sesuai dengan dasar hukum atau hanya kebiasaan saja. Jangan-jangan kebiasaan yang kita lakukan ini memang tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada, Mas. Nah, itulah fungsinya ada SOP yang kita buat. Jadi kita review apakah dasar hukumnya masih relevan, SOP-nya masih relevan dengan dasar hukum yang ada atau sudah usang ya. Lalu ada kunci mudah penyusunan SOP. Lihat dan pelajari beberapa dasar hukum terkait SOP. Yang tadi saya bilang ya, SOP harus sesuai dengan dasar hukum. Nah, biasanya di dalam dasar hukum terdapat apa, siapa, melakukan apa, dan dilaporkan ke siapa dalam bentuk apa. Itu tadi ada mutu baku ya, ada pelaksana, ada alur kegiatan, dan juga ada kelengkapan dan output dari SOP itu, dari alur-alur masing-masing itu. Nah, dari data di atas kita bisa buat alur penanggung jawab dalam pembuatan SOP. Nah, nah ini yang tadi SOP, sebab SOP direvisi. Yang pertama, perubahan proses atau teknologi yang saya bilang tadi ya. Inovasi bisa menjadi eh, alasan SOP dirubah. Yang tadinya misalkan SOP-nya itu beberapa hari dengan inovasi baru, hanya butuh waktu 1 hari, produk itu jadi. Nah, maka SOP-nya juga harus diubah. Lalu kepatuhan terhadap regulasi. Nah, peraturan perundang-undangan yang berubah mungkin memerlukan penyesuaian SOP agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah pengalaman dan masukan.
Nah, kita kan sering mengadakan tuh forum konsultasi publik. Mungkin ada masukan-masukan dari eh, baik itu dari akademisi maupun dari pihak-pihak yang terkait tentang alur-alur yang seharusnya kita lakukan. Yang keempat adalah peningkatan kualitas. Revisi dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses. Jadi untuk nge-cut off beberapa kegiatan-kegiatan alur-alur yang sudah tidak diperlukan atau perlu diefisiensikan di dalam SOP itu. Lalu penyesuaian SOTK. Ketika SOTK berubah, tanggung jawab berubah, maka SOP juga harus diubah. Lalu ada feedback dari audit. Hasil audit Monef internal atau eksternal seringkali mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Jadi ketika kita di audit ada perbaikan di situ dan di situ ada SOP-nya dan apa yang kita lakukan berubah, nah SOP-nya juga harus dirubah ya. Monef SOP. Monef dilakukan secara berkala untuk membantu memastikan prosedur yang diikuti selalu relevan dan efektif, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang konsisten dan terstandarisasi. Nah, di sini ada eh, s- kotak ya, prosedur monitoring ya. Apakah SOP itu berjalan dengan baik, catatan hasil penilaian, tindakan yang harus diambil, dan paraf penilai. Ini kit- sebenarnya harus kita lakukan SOP monitoring ini setiap 6 bulan sekali ya. Apakah SOP itu berjalan dengan baik? Apakah SOP itu perlu diubah atau bagaimana? Nah, ini ada evaluasinya. Evaluasinya ini menyangkut 7 penilaian ya. Yang pertama, SOP itu harus mampu mendorong peningkatan kinerja. Yang kedua, SOP itu harus mudah dipahami. Yang ketiga, mudah dilaksanakan. Yang keempat, semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing. Yang kelima, mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses. Nah, yang keenam, mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, sinergi satu dengan yang lainnya. Nah, di situ ada nomor SOP ya. Apakah masing-masing SOP itu memenuhi dari ketujuh penilaian ini? Ketika salah satunya tidak memenuhi, mungkin kita akan melakukan revisi dari SOP itu ya. Nah, sekian penjelasan saya tentang SOP administrasi pemerintah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita pahami bersama ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.